Halo, saya Dr. Linda. Saya mau tanya jujur ke kamu yang menonton video ini, khususnya yang sudah masuk usia 30-an atau bahkan 40-an. Pernah nggak merasa sudah investasi banyak di skincare, beli serum yang lagi viral, pakai retinol yang katanya paling ampuh, bahkan gonta-ganti pelembab mahal. Tapi kok hasilnya tidak sebanding? Wajahnya tetap terlihat kusam, tekstur kulit tidak merata, atau yang paling bikin stres, flek hitam justru makin jelas, dan kulit terasa makin tipis. Kalau kamu merasa sedang berada di posisi ini, jangan buru-buru menyalahkan produknya. Bisa jadi kulit kamu sedang mengalami fenomena medis yang disebut inflammaging. Hari ini sebagai dokter yang fokus di edukasi anti-aging, saya akan bahas untuk kamu kenapa strategi menyerang kulit di usia 30-an justru bisa jadi bumerang. Kita akan bicara data, bicara jurnal ilmiah, supaya investasi waktu dan uang kamu di meja rias tidak sia-sia lagi. Kita masuk ke bagian ilmiahnya. Apa itu inflammaging? Istilah ini pertama kali populer di dunia medis untuk menjelaskan gabungan antara inflammation atau peradangan dan aging atau penuaan. Salah satu referensi utamanya adalah jurnal Nature Reviews Endocrinology tahun 2018 yang ditulis oleh Frank Casey. Di usia 30 tahun ke atas, sistem imun kulit kita mengalami penurunan fungsi yang disebut immunosenescence. Akibatnya, kulit jadi lebih mudah mengalami peradangan kronis tingkat rendah. Kata kuncinya di sini adalah tingkat rendah dan kronis. Artinya apa? Kamu tidak merasakan kulit perih, kulit tidak bengkak, tidak merah-merah seperti iritasi hebat. Tapi di tingkat seluler ada api kecil yang terus menyala. Api kecil ini yang akan memicu enzim yang bernama matrix metalloproteinases atau MMPS. Tugas enzim ini sebenarnya baik, yaitu membuang kolagen yang rusak. Tapi karena ada peradangan yang terus-menerus, enzim ini menjadi ganas dan malah memakan kolagen yang masih sehat. Jadi, bayangkan kamu sedang menabung kolagen lewat skincare, tapi di saat yang sama ada api yang terus membakarnya. Hasilnya nol besar. Inilah kenapa kulit usia 30-an itu sering terlihat kusam dan kehilangan elastisitasnya meskipun sudah pakai produk mahal. Sekarang, kenapa skincare kamu justru bisa memperparah kondisi ini? Jawabannya ada pada fenomena TEWL, transepidermal water loss. Berdasarkan riset yang diterbitkan di Dermatoendocrinology, kulit usia 30 tahun ke atas itu secara alami akan kehilangan kemampuan untuk menahan air karena produksi seramid dan minyak alami kita sudah menurun. Kesalahan fatal yang sering saya temukan adalah kita terlalu bersemangat memberikan bahan penyerang, contohnya pakai eksfoliasi, AHA, PHA dosis tinggi terlalu sering, apalagi digabung dengan vitamin C yang asam lalu ditambah retinol di malam hari tanpa hidrasi yang cukup. Di kulit usia 20 tahunan, mungkin ini tidak masalah karena regenerasi selnya sangat cepat. Tapi di usia 30-an, ini seperti menyiram bensin ke api inflammaging tadi. Pagar kulit atau skin barrier kita itu jadi bocor. Di saat pagar bocor, air di dalam kulit itu akan menguap keluar dan zat iritan dari luar akan masuk ke dalam sel. Akhirnya bukannya jadi glowing, kulit kamu malah jadi marah. Tanda-tandanya kulit terasa ketarik, muncul kemerahan di cuping hidung, atau muncul jerawat di area yang biasanya bersih. Inilah alasan kenapa banyak orang bilang, "Dok, saya pakai produk ini dulu cocok, kok sekarang malah jadi lebih kusam lagi?" Jawabannya karena kulit kamu sudah berubah dan strateginya pun harus berubah. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus berhenti pakai bahan aktif? Tentu saja tidak. Solusinya adalah mengubah cara pandang kita dari attacking mode menjadi strategic mode. Kita harus tahu kapan kulit kita siap menerima bahan aktif dan kapan kulit kita harus diistirahatkan untuk memperbaiki diri. Banyak yang tidak sabar dengan hasil anti-aging. Padahal, siklus pergantian sel di usia 30-an itu bisa memakan waktu 40-60 hari. Jadi kalau kamu baru pakai satu serum selama 2 minggu, lalu merasa tidak ada hasil dan langsung ganti produk lain, kamu hanya akan menumpuk beban inflamasi di wajah.
Kunci utama yang harus kamu pegang adalah prioritaskan pagar sebelum didekorasi. Jangan sibuk pakai serum pencerah atau anti kerut kalau pagar kulit, yaitu skin barrier kamu, belum kokoh. Jika skin barriernya sudah kuat, baru nutrisi dari bahan-bahan aktif tadi bisa bekerja maksimal tanpa memicu peradangan baru. Nah, karena saya tahu menentukan takaran dan kombinasi yang pas itu tidak mudah, apalagi di tengah banyaknya iklan skincare di luar sana. Saya sudah merangkum semuanya secara terstruktur. Saya sudah siapkan panduan digital berjudul Mulai dari 30, yaitu panduan lengkap merawat kulit di usia 30-an. Di dalam PDF 24 halaman ini, saya jelaskan urutan yang benar, kandungan apa yang wajib ada, dan yang paling penting, bagaimana mengatur jadwal supaya kulit kamu tidak mengalami over skincare. Panduan ini saya buat khusus untuk kamu yang mau hasil nyata tanpa harus merusak skin barrier. Atau jika kamu merasa kondisi kulit kamu saat ini sudah terlalu kompleks dan butuh bantuan profesional untuk membedah rutinitas kamu, kamu bisa daftar melalui layanan skin audit. Saya akan bantu evaluasi produk yang kamu pakai sekarang. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Mari mulai rawat kulit kamu dengan ilmu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.